Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di pagi yang indah ini dalam renungan singkat Manarema. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami, melindungi kami, dan memberikan kesempatan kami untuk boleh berkarya untuk sepanjang hari ini. Tuhan, pimpin kami, sertai kami, dan hikmat-Mu untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami dan menyelesaikan setiap tugas-tugas yang Tuhan izinkan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita akan belajar dalam hal pengampunan. Tentu kita senantiasa mudah berkata mengampuni, tetapi ketika kita melakukan pengampunan itu di dalam suatu tindakan, ternyata tidak begitu mudah. Pengampunan hanya ada di dalam mulut kita, tetapi tidak sampai menyentuh ke hati kita. Nah, ini yang menjadi problematika. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita, salah satunya di dalam doa Bapa kami adalah kita untuk mengampuni. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 12, 14 dan 15 dikatakan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah satu ajaran daripada Tuhan Yesus tentang kelanjutan daripada doa Bapa kami, yaitu bahwa ketika bangsa Israel, orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, ahli Taurat bertanya tentang masalah doa. Mereka berdoa dengan bertele-tele, mereka berdoa di tikungan-tikungan supaya orang mendengar bahwa doanya itu bagus, doanya itu indah, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus katakan doa, esensi daripada doa bukan keindahannya ataupun bertele-telenya ataupun kata-kata yang indah, tetapi doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah keluar daripada dalam hatinya. Ada suatu pemberesan. Ketika engkau memuliakan Tuhan, maka berdampak kepada engkau memuliakan sesamamu. Memuliakan Tuhan atau mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, maka menghormati sesama. Oleh karena itulah ketika doa Bapa kami diajarkan, maka dimulai dengan Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Sebenarnya kehidupan manusia itu adalah untuk mendatangkan damai sejahtera. Tujuan akhir kita adalah, pengharapan kita adalah surga yang mulia. Tetapi persoalan utama adalah kita masih ada di dunia ini. Kita masih berhubungan dengan sesama kita. Kita berhubungan dengan orang-orang sekitar kita. Tentu ketika kita berkumpul dengan orang-orang sekitar kita, pasti ada gesekan demi gesekan, persoalan demi persoalan, karena kita menghadapi karakter orang yang berbeda-beda. Dan mereka tentu satu dengan yang lain dapat juga menyakiti kita. Nah, persoalan utama adalah bagaimana kita bisa berdoa jika kita memiliki orang-orang yang menyakiti kita. Tentu akan muncul kebencian-kebencian. Dan ketika kebencian itu muncul, maka di dalam hati kita membekas kepahitan. Dan ketika kita membekas dalam kepahitan, maka kita memandang orang dengan penuh kebencian, ataupun kita dengan kata lain tidak bisa mengampuni mereka. Ketika kita tidak bisa mengampuni mereka, bagaimana kita akan mendatangkan suasana surga turun di tengah-tengah kita? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di surga, penggambaran surga tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Selalu sukacita dan damai sejahtera. Damai dan sejahtera. Kedamaian akan tercipta jika kita tidak memiliki musuh. Kedamaian akan tercipta ketika ada pengampunan kepada sesama kita. Oleh karena itulah, di dalam doa Bapa kami selanjutnya dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini ada suatu korelasi kalau kita berdoa,
Kita mohon pengampunan, kita diselamatkan karena kita mendapatkan anugerah Tuhan, pengampunan daripada Tuhan. Berapa besar dosa kita di hadapan Tuhan tidak akan terhitung. Tetapi Tuhan tidak melihat berapa besar dosa kita, tetapi Tuhan melihat ketulusan kita, kerendahan hati kita ketika kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Itu Tuhan akan mengampuni kita. Semerah apapun dosa kita, Tuhan akan hapuskan seputih salju. Oleh karena itulah, ketika kita mohon pengampunan kepada Tuhan dan kita meminta pengampunan, Tuhan memberikan pengampunan, maka korelasinya apakah kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Orang yang bersalah kepada saudara, itu tentu harus menjadi pemikiran kita, perenungan kita. Kalau saudara menginginkan pengampunan dari Bapa di surga, maka ampunilah sesama kita. Orang-orang yang berbuat jahat, ampunilah dia. Dan pengampunan itu harus terus-menerus kita berikan. Karena hati hanya tempat untuk Roh Kudus bersemayam. Firman yang bersemayam, firman yang akan membersihkan segala kotoran-kotoran kita, firman yang membersihkan dan menyucikan dari segala perbuatan atau sifat-sifat yang jahat di hati kita. Itu akan dibersihkan. Salah satunya adalah sakit hati, kepahitan, kebencian kepada sesama. Saudara, kalau saudara memiliki hati untuk mengampuni saudara-saudara yang lain, maka harus hati bersih. Saudara sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, Bapa di surga, maka ampunilah mereka. Karena kita masih hidup di dunia, bergaul dengan sesama-sesama kita. Tuhan izinkan mereka ada di sekitar kita untuk membentuk kita. Firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Tuhan izinkan mereka ada di sekitar kita untuk membentuk kita seperti bejana tanah liat yang indah. Oleh karena itu saudara, buka hati saudara untuk Roh Kudus bekerja menghibur saudara. Karena saudara sedang dibentuk untuk menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan pengunjunannya. Saudara sedang akan dilihat oleh mereka semua di sekitar kita, bagaimana karya seni daripada Bapa di surga itu begitu indah, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itulah hilangkan kepahitan, kebencian dengan kita memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita. Seperti Bapa di surga telah mengampuni saudara. Oleh sebab itulah ketika kita sudah mengampuni, maka saudara bisa berdoa. Saudara doa untuk mohon berkat Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara yang lain, karena saudara, hati saudara sudah dikuasai Roh Kudus. Roh memang penurut, daging itu lemah. Maka kedagingan kita semakin dikikis, roh semakin kuat. Sehingga saudara bisa berdoa dalam roh dan kebenaran kepada Bapa di surga. Dan ketidakmampuan untuk mengampuni, maka akan berdampak kepada hilangnya damai sejahtera. Saudara, milikilah damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus memberikan damai. Saudara bekerja dengan damai, maka akan menghasilkan kesejahteraan demi kesejahteraan. Saudara melakukan dalam kehidupannya dengan kedamaian yang bersumber dari Bapa di surga, maka di sepanjang kehidupan saudara, persoalan demi persoalan, pekerjaan demi pekerjaan yang saudara lakukan, maka akan mendatangkan kesejahteraan, berkat untuk saudara. Yang saudara yang kasih, kalau saudara tidak bisa mengampuni, maka kepahitan, kebencian juga bisa berdampak kepada suatu penyakit dalam jasmani saudara. Penyakit bukan hanya disebabkan oleh pola makan. Penyakit bukan disebabkan karena cara hidup yang keliru, tetapi juga hati yang penuh kepahitan. Oleh karena itu, mari kita berikan pengampunan kepada mereka semua. Lepaskan pengampunan seperti Bapa telah mengampuni kita. Maka ampunilah orang-orang yang bersalah kepada saudara. Karena hanya dengan memberikan pengampunan itulah kita akan mendapatkan kedamaian hati. Bekerja dengan damai sejahtera, melakukan semua teman-teman kita bukan musuh, tetapi mereka adalah saudara-saudara kita. Sesama kita adalah Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk membentuk kita, untuk menjadi bejana-bejana yang indah di mata Tuhan dan dilihat istimewa oleh orang-orang sekitar kita. Kita menjadi kesaksian bagi semua orang. Saudara, di pagi yang indah ini, mulailah hari dengan bekerja, berikan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara. Kita tidak tahu mereka siapa,
Tetapi mari setiap hari perdamaikan kita dengan Tuhan dan perdamaikan kita dengan sesama kita, memberikan pengampunan sehingga saudara hidup selalu dikuasai oleh Roh Kudus, roh kebenaran, roh yang suci yang menguasai hidup saudara. Maka saudara akan memiliki integritas di dalam hidupnya dan akan dicari setiap perusahaan, setiap dalam pekerjaan. Integritas itu adalah utama, di mana perkataan dan perbuatan serta yang apa ada di dalam hati itu adalah sama. Saudara menerima pengampunan dari Tuhan, ampunilah mereka yang lahir dari kedalaman hati dan memancar kepada semua orang. Percayalah, kalau saudara memberikan pengampunan, berkat-berkat yang dijanjikan Bapa di surga akan mengalir kepada Ibu Bapa. Lakukan pekerjaan sepanjang hari ini dengan kita selalu mendatangkan damai sejahtera untuk semua orang. Tidak ada yang musuh, karena semua adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah rekan sekerja kita, mereka diizinkan ada di sekitar kita untuk membentuk kita, untuk menjadi kesaksian bagi mereka semua. Saudara adalah alat yang mulia di hadapan Tuhan. Saudara adalah rekan sekerja di mata Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menerima pengampunan daripada Bapa di surga. Amin. Mari kita doa, tutup mata kita berdoa. Bapak Surgawi, kami telah mengatakan apa kebenaran Tuhan yang menjadi pesan Tuhan di pagi hari ini. Dan kami percaya bila Roh Kudus senantiasa menguasai kehidupan kami, Roh Kudus senantiasa menegur kami, Roh Kudus senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang bijaksana, hati yang kudus, yang selalu ada pengampunan dalam hidup kami, dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, sehingga kedagingan kami semakin terkikis, dan hidup kami boleh menjadi berkat, membawa damai dan kesejahteraan untuk saudara-saudara kami, umat manusia di sekitar kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.